Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali masih di pertemuan keempat, tapi dengan materi yang lain. Tadi setelah kita belajar menggunakan form, nah selanjutnya di pertemuan keempat ada materi yang disebut percabangan, ya atau pernyataan seleksi. Jadi di sini adalah pernyataan yang nanti memiliki kondisi, ya. Biasanya nanti sintaknya itu atau statementnya itu bisa menggunakan if ataupun switch case, ya. Di seluruh bahasa pemrograman pasti akan mengadopsi pernyataan seleksi atau percabangan, ya. Karena fungsi dari percabangan sendiri ini adalah untuk memecahkan atau memberi solusi jika kita mendapati aplikasi yang kita buat harus memenuhi beberapa kondisi yang ada atau memilih beberapa kondisi yang ada, ya pasti akan dipakai. Nah, statementnya itu nanti bisa if dan switch case. Nah, ini bentuk umumnya, ya. Jadi yang disebut if tunggal, if dengan satu buah kondisi dan satu buah statement. Oke, bentuk tunggalnya seperti ini, ya. Jadi cuma ada terdapat satu kondisi dan satu buah perintah yang harus dijalankan jika kondisinya bernilai true. Ya, jadi di sini ada notes-nya. Jika kondisi itu bernilai true, maka kerjakan statement. Jika false, berarti statement tidak dikerjakan. Seperti itu ya. Lalu ada juga pernyataan if dan else. Kalau if dan else berarti kondisinya itu akan lebih dari satu, ya. Jadi jika ada kondisi yang bernilai true, ya, maka kerjakan statement yang pertama. Tapi ada juga kondisi yang bernilai salah, maka saya bilang kondisinya lebih dari satu. Kalau tadi yang if saja, kalau kondisinya salah ya berarti tidak mengerjakan apa-apa. Tapi kalau ini if else, jika kondisinya tidak bernilai true atau nilainya salah, maka kerjakan statement yang kedua. Perbedaannya di situ. If else. Jadi dia lebih dari satu buah kondisi, ya pasti ada satu kondisi yang benar, ada satu kondisi yang salah. Jika mengerjakan kondisi yang benar, jika kondisi yang benar maksud saya, maka dia mengerjakan statement 1. Jika kondisinya bernilai false atau salah, maka yang dikerjakan adalah statement yang kedua. Nah, di sini ada contoh. Ya, oke. Nah, ini ada contoh pemakaian if then. Ya. Di sini nanti ada kita berikan nilai dia lebih besar daripada 60, ya. Lalu ini pemanggilan variabel, ya. Lalu di sini ada dua if else, ya, ada dua kondisi. Jika kondisi nilainya itu lebih dari 60, maka dia dinyatakan lulus intinya, ya. Jika kurang dari 60, maka dinyatakan gagal. Oke, ini akan kita coba buat ya untuk kondisi yang pertama. Oke, silakan teman-teman buka dulu ya, silakan teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya. Ya, setelah terbuka seperti ini ya, saya close lagi. Oke, setelah terbuka seperti ini ya, jadi kita harus membuat satu buah form tampilan supaya nanti bisa kelihatan hasilnya ya di dalam view. Ya, biasa dalam view kita buat satu buah form namanya if then .blade .php. Oke. Nah, nanti di dalam sini kita buatkan dulu di HTML seperti biasa. Lalu kita buatkan head, title, misalkan latihan percabangan atau percabangan saja. Setelah itu kita buatkan body. Oke, kita buatkan dia scriptnya. Sini teman-teman bisa perintah add if, lalu pilih yang if else, ya. Nah, nanti dia membuat seperti ini. Add-nya kita kurangin saja satu. Oke, sip. Jadi seperti ini ya. Jadi dia sudah membuatnya otomatis, kita tinggal isi aja ya. Isinya jika nilai lebih besar sama dengan 60, ya berarti apa dia di sini kita kasih 3 ini, sorry sini. Oke,
nama titik 2. Karena kita tidak memakai sintak PHP ya. Pada saat kita mau memanggil sebuah variabel ya, dibutuhkan kurung kawal 2 seperti ini ya. Oke. Ini untuk memanggil variabel nantinya. Lalu br nama nilai oke, lalu kita punya satu buah statement ya, satu buah kondisi dan satu buah statement. Jadi jika kondisinya menilai true berarti nilainya itu lebih dari 60 ya, otomatis nama nanti yang kita sebutkan itu siapa dan nilainya itu berapa akan dinyatakan lulus, lebih besar daripada 60 ya, satu buah kondisi ya, satu buah statement. Nah, kita buat statement yang berikutnya ya, jika kondisinya di bawah berarti tidak sesuai dengan kondisi yang pertama, atau jika kondisi salah. Nah, ini bisa saya copy misalkan yang mungkin statement yang kedua itu sama-sama. Nah kan, mohon maaf Anda mengatakan gagal. Oke, misalnya seperti itu ya. Sudah kita save. Ini kita sudah buat contoh untuk if yang pertama. Lalu berikutnya kita harus buatkan dia di dalam mahasiswa controller, yaitu functionnya ya, mahasiswa controller. Kita harus buatkan dia functionnya, public function saya nama ifden saja ya. Lalu tadi kan kita butuh dia nama ya, nama kita kasih, karena kita tidak membuat form inputnya ya, kita buat seperti ini saja untuk contoh. Saka, lalu nilai sama dengan status. Oke, return view. Oke, kita berikan dia panjangnya otomatis tadi kan view. Nah, kita memberikan parameternya if then compact ya. Jadi ini nanti maksudnya memasukkan nama ya ke dalam tampilan inputan yang tadi kita coba, tampilan yang barusan kita buat di if-then sini ya. Jadi nanti nama dan nilainya isi di sini ya. Oke, lalu yang terakhir kita buat di bagian rootnya. Jangan lupa di bagian rootnya di web.php ya, di web.php kita buatkan satu buah root yang untuk nanti fungsinya menampilkan if then ya, if then. Kita buat public function if then ya, itu kita save all ya supaya save semua. Lalu kita coba jalankan di dalam dulu jadi if then. Oke. Oh, ternyata saya ada salah tadi ini di yang sebelumnya ya. Jangan post yang jadi get. Ini contoh untuk video sebelumnya. Saya lupa ganti. Oke.
langsung muncul ya kan. Tadi di public function kita sudah kita sebutkan Arsaka yang namanya 100, selamat Anda dinyatakan lulus. Ini kita tidak membuat form inputnya ya, langsung form outputnya saja. Misalkan di form inputnya di variabelnya saya ganti di bagian mahasiswa controller tadi tempat yang kita buat, misalkan Arsaka nilainya 50. Save, lalu kita lihat hasilnya, refresh. Oke, dia menampilkan pesan yang kedua dinyatakan gagal ya. Jadi menyesuaikan ya, jadi variabelnya itu kan nilai yang mau dilihat. Kalau variabel nilainya di atas 60 berarti dia nyatakan berhasil, kalau di bawah 60 ya contoh ini 50 nyatakan gagal. Itu untuk fungsi percabangan yang ada ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tadi udah ya if else ya, ada juga namanya if else if and else. Jadi kondisi ini bisa saja terjadi jika kondisinya itu lebih dari satu, kondisi benarnya lebih dari satu ya, kondisi benar ya. Kalau tadi if else kan kondisi benarnya satu, kondisi salahnya satu. Tapi kalau if else ya, yang ini if else berarti kondisi yang bernilai benar itu ada beberapa ya, ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi ketiga, itu semua bernilai true ya. Jika memenuhi kondisi 1 maka statement 1 dikerjakan, tapi jika tidak memenuhi kondisi 1 tapi memenuhi kondisi 2, nilai true juga, kerjakan statement kedua. Jika tidak memenuhi kondisi 1, kondisi kedua tetapi memenuhi kondisi ketiga, maka kerjakan statement ketiga. Jika tidak memenuhi kondisi 1, kondisi kedua dan kondisi ketiga, maka kerjakan statement yang salah, yang kondisinya nilainya false. Jadi perbedaannya saya tekankan lagi di sini, bedanya apa sih if else dengan if else if dan else ya. Perbedaannya adalah kalau if else kondisi benarnya cuma satu, kondisi salah satu. Tapi kalau yang ini disebut if majemuk, karena apa, kondisi benarnya itu lebih dari satu ya, ada beberapa tergantung kondisi yang ada, dan pastinya ada satu buah kondisi yang salah. Oke ya, begitu ya. Ini contohnya teman-teman saya kerjakan, kita akan kerjakan ini ya ke dalam Visual Studio Code kita ya. Prosesnya kita akan buatkan contoh yang tadi ya, yaitu pertama buka Visual Studio Code-nya, lalu teman-teman bisa bikin satu buah view baru dengan nama kondisi kita buat nested if .blade.php ya. Lalu kita isi ya seperti ini isinya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kondisi yang benar dan 1 buah kondisi yang salah ya. Situ ya. Kondisi yang pertama, jika nilainya kurang dari 35, berarti 0 sampai 35 ya, karena di sini sama dengan ya, bahkan ini gagal, nilainya E. Kalau nilainya itu ada di antara dari 36 sampai dengan 55, dia dapat nilai D ya. Nilai bisa sama dengan ini simbol N ya, operator yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ini simbol N ya, N itu berarti sisi kiri dan sisi kanan itu harus nilainya true ya. Berarti kalau kita baca ini, kalau nilainya itu di antara 36 sampai dengan 55, nilainya D. Kalau di antara 56 sampai dengan 69, nilainya C, lulus. Yang tadi 2 di atas itu gagal. Nah, terus kalau 70 sampai dengan 84 ya, nilainya range-nya di antara segitu, jadi lulus. Jika berarti ya satu buah lagi yang nggak ada nih, nilainya false semua. Jadi kalau nilainya di atas 84, maka dia grade-nya A. Walaupun tidak ada kondisinya, berarti itu nilai yang kondisinya salah ya. Jadi kalau dimasukkan lebih dari 84 berarti kan tidak sesuai kondisi semua kan, berarti nilainya itu A ya. Seperti ini buatannya if else if, dia ada if-nya lagi, bedanya di situ. Lalu setelah itu teman-teman harus buat di mahasiswa controller ya, ini public function nested-nya ya. Ini saya langsung masukkan variabelnya di sini ya, lalu nested if compact, dan jangan lupa dibuatkan di roots-nya
yaitu adalah nested if. Nah, ini kalau kita jalankan, kita buka webnya ya, misalkan nested if. Oke. Nah, sekarang ini 85 lulus. Nah, karena tadi kita masukkan di visual di dalam master controllernya ini 85. Misalkan kalau kita masukkan nilainya 20 misalkan, save. Nah itu ya, jadi ada beberapa kondisi ya, di beberapa kondisi itu nanti ada beberapa statement ya. Kita lihat di bagian ini seperti ini. Oke, itu untuk yang contoh nested if. Oke, yang terakhir itu adalah penggunaan switch ya. Ada if ya, lalu ada switch. Switch ini hampir sama dengan if ya, bedanya ya, atau keuntungannya lebih daripada if, yaitu bisa langsung mengevaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang banyak ya. Jadi dia itu bisa satu kali ekspresi tapi aksinya banyak ya, contohnya seperti ini ya. Kita buat nanti ya switch case ya. Jadi kalau memilih jurusan satu buah saja nih variabelnya, jurusannya kita gantikan di 11, 12, 13, 14, nanti dia langsung mengeksekusi. Jadi kondisi itu cuma satu di sini ya, kondisi awalnya, lalu ada kondisi yang kita ketik ya, baru dia mengajarkan statement sampai yang sama ya. Biasanya memang switch case ini digunakan untuk pilihan ya, yang nantinya tidak ada dalam bentuk perhitungan ya, seperti ini. Jadi kalau tadi kita memilih 11, otomatis yang muncul adalah program studi sistem informasi akuntansi sesuai dengan switch case yang ada di sebelah sini ya. Ini bisa teman-teman coba ya. Nanti paling perbedaannya dengan yang ada di dalam modul seperti biasa, karena kita pakai Laravel 8 ya, bagian rootnya saja ya. Bagian rootnya itu tolong pergunakan yang sudah kita pakai sama-sama dari pertemuan pertama ya. Kalau teman-teman melihat slide, paling beda itu ada di rootnya saja, penulisan sintak rootnya saja. Itu contohnya switch case ya. Nah selanjutnya ini ada latihan ya. Teman-teman bisa kerjakan latihan form percabangan 2 saja, ini saja, yaitu pemesanan tiket yang teman-teman bisa bikin. Jadi ini adalah dikombinasikan. Jadi dengan form yang kita buat di awal pertemuan dengan menggunakan fungsi if ya. Jadi masukkan nama penumpang, jadi teman-teman harus buat dulu tampilan inputannya ya, alamat, lalu nah kota tujuannya sini pakai combo box ya, lalu jumlah beli. Nah berikutnya ada ketentuannya, jika solo berarti nanti ada harganya muncul di sini 5.000 ya. Terus kalau jumlah beli dan diskon di sini ada. Kalau ke Semarang ya harganya sekian, Yogyakarta sekian, Surabaya sekian. Jadi ini pakai konsep if ya. Jika destinasinya yang dipilih itu Solo, hargain 450.000. Jika Semarang 350.000, jika Yogyakarta 400.000, jika Surabaya 550.000. Lalu ada lagi di sini kan ada tadi jumlah beli ya, tiketnya ya. Itu berkaitan dengan jumlah beli dan diskon. Jika jumlah belinya lebih dari sama dengan 3, if lagi berarti ya, if jumlah beli lebih dari sama dengan 3, maka dapat diskon 10% dari harga tiketnya. Nah, tapi kalau jika kurang dari 3 berarti tidak dapat diskon. Ya berarti 10% kali harga tiketnya masing-masing yang dipilih kemana. Ya kalau lebih dari 3. Nah ini ada total harga dikali jumlah beli dikurang diskon, lalu diklik kembali muncul halaman. Nah ini teman-teman mungkin bisa dicoba untuk mengkombinasikan ya, bagaimana mengkombinasikan data pemesanan tiket. Jadi jika ada yang mau ditanyakan, tolong aktif di WhatsApp group. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya untuk materi ini. Silakan dikerjakan tugasnya dan silakan aktif di WhatsApp group. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.